Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 605, Membunuh Chi Feng. Di dalam alam rahasia Kaisar Dewa, angin kencang yang penuh tekanan dahsyat melanda, membuat semua orang di jalan kuno bintang kosmos terhuyung-huyung tanpa bisa mengendalikan tubuh mereka. Jalan kuno bintang kosmos adalah inti dari alam rahasia ini, sebuah jalan batu yang berliku menuju kedalaman dunia rahasia. Legenda mengatakan bahwa semakin jauh seseorang berjalan di jalan ini, semakin besar peluang dan anugerah yang bisa didapatkan. Tiba-tiba, dua kilatan cahaya berwarna pelangi melesat dengan cepat. Mereka mencoba memasuki alam rahasia Kaisar Dewa melalui pusaran 7 bintang di kota Suci Utara. Siapa berani berbuat onar di kota Suci Utara? Raja Suci Utara berteriak marah. Sebuah tangan raksasa yang dipenuhi jejak hukum muncul, menghancurkan ruang angkasa, melumat apapun di hadapannya. Apakah kamu kira bisa menghentikanku? Sebuah suara dingin terdengar dari kilatan cahaya pelangi. Kabut hitam menyembur keluar, membentuk tengkorak raksasa yang penuh energi jahat dan menyeramkan. Greg, tengkorak hitam itu menggigit tangan raksasa Raja Suci dan menghancurkannya. Memanfaatkan momen itu, dua sosok misterius segera melesat ke dalam pusaran dan masuk ke alam rahasia Kaisar Dewa. Kurang ajar, Raja Suci Utara berteriak marah, suaranya menggema seperti guntur di langit. Sosok aslinya muncul di udara, membuat semua ahli dari berbagai kekuatan besar buru-buru memberi hormat. Namun, raut wajah mereka tampak cemas. Kedua sosok misterius itu jelas memiliki kekuatan setara dengan Raja Dewa, karena mereka bisa menahan serangan Raja Suci Utara. Kehadiran dua Raja Dewa asing ini di dalam alam rahasia segera menambah ketidakpastian dan kekhawatiran di antara para peserta. Raja Suci Utara memandang pusaran dengan tatapan dingin dan berubah menjadi cahaya panjang untuk mengejar, tetapi saat ia mendekati pusaran, kekuatan kuat menolaknya keluar. Apa? Semua orang terkejut, bahkan Raja Suci Utara tidak bisa memasuki alam rahasia Kaisar Dewa. Sementara itu, di dalam alam rahasia, Muming mengangkat kedua tangannya dan melafalkan mantra. Senyum samar muncul di wajahnya. Alam rahasia ini telah aku segel dengan kekuatanku. Sekarang, tak seorang pun bisa masuk. Pada saat yang sama, proyeksi yang menampilkan apa yang terjadi di dalam alam rahasia ke dunia luar lenyap. Semua hubungan antara dunia luar dan alam rahasia terputus total. Tep, kaki Luo Xiu mendarat di jalan kuno bintang kosmos. Begitu ia tiba, ia merasakan aura kuat dan tak terlihat mengintai di sekeliling, membuatnya waspada. Tak lama kemudian, 14 sosok lainnya juga mendarat di jalan kuno. Mereka semua merasakan angin kencang dan penuh tekanan dari depan. Meskipun alam rahasia ini penuh dengan peluang, jalan untuk mencapainya tidak akan mudah. Dengan kekuatan mereka yang ditekan ke tingkat Dewa Iblis, para peserta berusaha menyesuaikan diri dengan penurunan kekuatan yang drastis. Perbedaan antara setengah langkah Raja Dewa dan Dewa Iblis sama seperti perbedaan antara orang dewasa dan bayi baru lahir, sangat besar dan membutuhkan adaptasi. Namun, di antara semua peserta, hanya Luo Xiu yang kekuatannya tidak terpengaruh sedikit pun. Aturan yang menekan kekuatan para peserta justru memberinya keuntungan besar. Tak lama kemudian, salah satu ahli dari benteng Netherworld melangkah maju. Meski kekuatannya ditekan ke puncak Dewa Iblis, aura yang dilepaskannya masih mendekati tingkat Dewa Langit. Melihat itu, peserta lainnya mulai bergerak. Semua dari mereka adalah ahli terbaik dari 5 kekuatan besar Raja Dewa, hanya sedikit di bawah Raja Dewa dalam kekuatan. Setiap orang berusaha maju dengan cepat di jalan kuno, meskipun angin kencang dari aura Kaisar Dewa menghadang langkah mereka. Namun, seorang ahli bernama Kisan dari Gunung Raja Suci melaju paling cepat. Dengan fondasi yang sangat kokoh, ia bisa memanfaatkan kekuatannya lebih efektif dibandingkan peserta lainnya. Mata Kisan memerah karena ambisi. Baginya, peluang dan anugerah di jalan kuno bintang kosmos sangat penting untuk peningkatan kekuatannya. Sementara itu, Luo Xiu memilih untuk tidak memamerkan kecepatan penuh. Ia tetap berada di antara kerumunan, bergerak dengan kecepatan sedang. Tiba-tiba, tatapannya menyempit saat ia melihat dua sosok melesat mendekat dengan cepat. Orang lain, hati Luo Xiu berdegup kencang. Saat alam rahasia dibuka, hanya 15 orang dari 5 kekuatan besar yang diizinkan masuk. Namun, sekarang ada 2 orang tambahan. Dari mana mereka datang? Luo Xiu, kali ini kamu tidak bisa lari. Suara dingin dan penuh niat membunuh terdengar. Saat jarak semakin dekat, Luo Xiu melihat salah satu dari dua sosok itu, dia adalah Chi Feng. Di samping Chi Feng, berdiri seorang pria berjubah hitam dengan senyum tipis. Pria itu menatap Luo Xiu dengan minat, seolah-olah menilai mangsanya. Siapa mereka? Peserta lainnya juga memperhatikan kedua sosok asing tersebut, memandang mereka dengan kebingungan dan kekhawatiran.
Muming mendengus dingin. Aura yang luar biasa menyebar dari tubuhnya, membuat semua orang terkejut. Ini, kekuatan tingkat puncak. Bagaimana mungkin? Para ahli dari 5 kekuatan besar terkejut. Di alam rahasia ini, kekuatan seharusnya ditekan ke tingkat Dewa Iblis. Namun, Muming masih bisa menunjukkan kekuatan setingkat Raja Dewa. Dasar semut, kalian terlalu berisik. Muming mengucapkan perintah ringan, tetapi efeknya begitu besar hingga para ahli dari 5 kekuatan besar langsung muntah darah dan wajah mereka berubah pucat. Di bawah penekanan aturan alam, anak itu kuserahkan padamu. Aku akan menunggumu di depan, kata Muming sambil melemparkan tatapan meremehkan pada Luo Xiu, lalu melesat menuju kedalaman jalan kuno bintang kosmos. Ji Feng menyeringai kejam, melepaskan gelombang kekuatan yang mengungkapkan bahwa ia berada di tahap akhir Dewa Langit. Luo Xiu menyadari bahwa baik Ji Feng maupun Muming telah menggunakan teknik rahasia untuk mengurangi dampak penekanan alam rahasia. Bahkan dengan kekuatanku yang ditekan ke tahap akhir Dewa Langit, membunuhmu akan sangat mudah, kata Ji Feng dengan kebencian yang mendalam. Sebelum kata-katanya selesai, Ji Feng berubah menjadi cahaya panjang. Sebuah pedang biru turun dari langit, siap menghantam Luo Xiu. Namun, Luo Xiu hanya tersenyum dingin, tatapannya penuh dengan ejekan, membuat Ji Feng semakin marah dan membara dengan niat membunuh. Saat pedang biru mendekat, Luo Xiu mengangkat tangannya dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Sayap naga dewa murni biru terbentang di belakangnya, meningkatkan kecepatannya hingga ke puncak. Ia melesat dengan kekuatan besar, langsung menghantam Ji Feng. Boom! Tubuh Ji Feng terlempar ke belakang, memuntahkan darah. Wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin. Kenapa kekuatanmu tidak ditekan? Ji Feng bertanya, ketakutan. Apakah kamu juga dari aliran penguasa langit dan menguasai teknik rahasia ini? Sebelum memasuki alam rahasia, Ji Feng telah bergabung dengan aliran penguasa langit melalui Muming, yang kemudian memberinya teknik rahasia untuk mengurangi penekanan kekuatan. Menurut Muming, hanya anggota aliran penguasa langit yang bisa menguasai teknik tersebut. Penguasa langit dan teknik rahasia. Luo Xiu tetap tenang, tetapi hatinya sedikit terguncang. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang penguasa langit. Setelah mendengar cerita Zhou Zeng tentang masa lalu kuno, dia mulai memahami dasar-dasar aliran tersebut. Boom! Luo Xiu kembali menyerang. Dua kutub kekuatan hidup dan mati membentuk tangan raksasa yang mencengkeram Ji Feng. Ji Feng berteriak kesakitan ketika kekuatan luar biasa dari tangan itu nyaris menghancurkan tubuhnya. Pada saat itu, Ji Feng bukanlah Raja Dewa, hanya berada di tahap akhir Dewa Langit, dan tubuhnya yang lemah bukanlah kekuatan fisik yang kuat. Ini tidak mungkin. Kenapa kekuatanmu tidak terkena aturan penekanan alam rahasia? Ji Feng berteriak, marah dan panik, tidak bisa memahami situasi di depan matanya. Dari pengejaran di kota es biru hingga ke sini, pernahkah kamu membayangkan akan berakhir seperti ini? Luo Xiu tersenyum dingin, mata penuh dengan niat membunuh. Boom! Api hitam dari neraka menyelimuti tubuh Ji Feng sepenuhnya. Tubuhnya, meskipun tubuh Raja Dewa, mulai layu di bawah panasnya api hitam, dan energinya semakin lemah. Aku tidak terima, Ji Feng berteriak dengan putus asa. Matanya memerah karena marah. Sebagai Raja Dewa, bagaimana mungkin ia bisa mati di tangan seorang pemuda? Muming, tolong aku. Merasa hidupnya semakin memudar dan tidak mampu melepaskan diri dari cengkeraman Luo Xiu, Ji Feng hanya bisa memohon bantuan. Di dalam kedalaman jalan kuno bintang kosmos, Muming, yang baru saja menyimpan botol pil, mengerutkan kening. Tak berguna, sudah di tahap akhir Dewa Langit, tapi masih tak bisa menang melawan Dewa Iblis. Muming bergumam dingin, tapi dia sudah menjadi anggota aliran penguasa langit. Kalau dia mati semudah ini, reputasiku akan hancur. Dengan cepat, sosok Muming menghilang dari tempatnya. Saat ia tiba di lokasi pertarungan, ia melihat Ji Feng dicengkeram oleh tangan raksasa hitam putih milik Luo Xiu, dan hidupnya semakin meredup. Di bawah aturan penekanan alam rahasia, kamu masih bisa mempertahankan kekuatan ini. Aku memang meremehkanmu, kata Muming sambil mendengus. Dengan satu jentikan jarinya, cahaya hitam melesat dan berubah menjadi naga hitam besar, mengaum dan menyerang Luo Xiu. Dari mana datangnya rasa superioritasmu? Luo Xiu mencibir. Pergi. Dengan satu pukulan, Luo Xiu menghancurkan naga hitam menjadi serpihan kecil. Tak kusangka, Ji Feng sampai membawa bantuan untuk memburuku. Dua Raja Dewa dari kota es biru mengejarku sampai ke alam bintang utara. Seharusnya aku merasa terhormat, atau mungkin sial. Rambut Luo Xiu berkibar liar saat ia tertawa dingin. Namun, aku yakin, hari ini kalianlah yang sial. Di luar sini, kalian berdua mungkin bisa mengalahkanku. Tapi di sini, meskipun kalian memiliki teknik untuk mengurangi penekanan, tanpa kekuatan penuh seorang Raja Dewa, kalian pasti akan mati. Setelah membunuh kalian, aku tidak perlu lagi khawatir. Aku bisa fokus pergi ke alam surga dengan tenang. Sambil tertawa, Luo Xiu melampiaskan semua kemarahan dan tekanan yang selama ini ia pendam. Krek, dengan kekuatan penuh, tangan hitam putih itu menghancurkan tubuh Ji Feng.
Api hitam dari neraka berkobar semakin kuat, menghanguskan Ji Feng hingga tak bersisa, meninggalkannya sebagai abu. Bersambung. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 606